Di wilayah Syam, di kota ilmu Homs, hiduplah seorang lelaki yang namanya sering disebut oleh para ulama karena kezuhudan dan kedalaman ilmunya. Ia adalah Khalid bin Ma'dan, seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang hidup untuk satu tujuan, mendekatkan manusia kepada Allah. Sejak muda, Khalid bin Ma'dan dikenal berbeda dari kebanyakan orang. Ketika banyak orang sibuk mengejar perdagangan, kedudukan, atau kemasyhuran, ia justru memilih majelis ilmu. Waktu-waktunya dihabiskan untuk menghafal hadis, mempelajari Al-Quran, dan mendengarkan nasihat para sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Orang-orang di Syam sering melihatnya berjalan menuju masjid sebelum matahari terbit. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, tetapi Khalid sudah berada di rumah Allah. Baginya, masjid adalah tempat paling menenangkan di dunia. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dengan penuh semangat. Pemuda itu berkata, "Wahai Khalid, ajarkan kepadaku sesuatu untuk menjadi orang paling dekat dengan Allah." Khalid memandang pemuda itu dengan tenang. Wajahnya lembut, tetapi matanya menunjukkan keseriusan seorang ulama yang memahami beratnya perjalanan menuju akhirat. Ia berkata pelan, "Jangan engkau tertipu oleh dunia, karena dunia selalu terlihat indah bagi orang yang lupa kepada kematian. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, maka ingatlah satu hal setiap hari, bahwa suatu hari engkau akan berdiri sendirian di hadapannya." Kata-kata itu sederhana, tetapi menusuk hati. Itulah cara Khalid bin Ma'dan memberi nasihat. Ia tidak berbicara panjang lebar, tetapi setiap kalimatnya seperti panah. Kehidupan Khalid sangat sederhana. Ia tidak tertarik pada kemewahan dunia. Bahkan rumahnya kecil dan hampir tidak memiliki harta berlebih. Namun ada sesuatu yang membuat orang-orang sangat menghormatinya, kesungguhan ibadahnya. Dikatakan bahwa hampir setiap hari Khalid membaca Al-Quran. Jika ia tidak membaca Al-Quran dalam satu hari, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Suatu malam di Homs, langit dipenuhi bintang. Kota itu sunyi, banyak orang sudah tertidur. Namun di sebuah sudut rumah kecil, Khalid bin Ma'dan terjaga. Ia berdiri dalam salat malam. Suara bacaannya pelan, tetapi penuh kekhusyukan. Ayat demi ayat keluar dari lisannya dengan hati yang benar-benar merasakan maknanya. Ketika ia membaca ayat tentang surga, wajahnya bersinar penuh harapan. Namun ketika ia membaca ayat tentang neraka, suaranya bergetar, air matanya jatuh. Ia berhenti sejenak, lalu berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang yang rugi." Tidak ada manusia yang mendengar doa itu. Namun bagi Khalid, Allah sudah cukup sebagai pendengar. Hari-hari berlalu, dan nama Khalid bin Ma'dan semakin dikenal di seluruh wilayah Syam. Para penuntut ilmu datang dari berbagai kota untuk duduk di majelisnya. Mereka datang bukan karena cerita-cerita menarik. Mereka datang karena satu hal, ketulusan. Jika Khalid berbicara tentang akhirat, orang-orang merasa seolah mereka sedang melihat hari kiamat di depan mata mereka. Suatu hari, seorang pejabat datang kepadanya. Pejabat itu hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Ia berkata, "Wahai Khalid, nasihatilah aku." Khalid menatapnya dengan serius. Kemudian ia berkata, "Wahai pemimpin, manusia akan takut kepadamu selama engkau hidup. Tetapi setelah engkau mati, engkau yang akan takut kepada amalmu." Pejabat itu langsung pucat. Itulah cara Khalid menasihati penguasa, jujur tanpa rasa takut. Tahun demi tahun berlalu, rambut Khalid memutih, tubuhnya melemah. Namun satu hal tidak berubah, ibadahnya. Bahkan ketika usianya sudah tua, ia tetap berusaha menghadiri majelis ilmu dan mengajarkan manusia tentang akhirat. Pada suatu hari terakhir dalam hidupnya, ia duduk di rumahnya di Homs. Beberapa murid duduk di sekitarnya. Mereka tahu guru mereka sudah sangat lemah. Dengan suara pelan ia berkata, "Jika seorang hamba mengenal Allah dengan benar, maka dunia tidak akan lagi menguasai hatinya." Para murid menundukkan kepala. Air mata mulai jatuh. Beberapa waktu kemudian, kabar menyebar di seluruh Homs. Khalid bin Ma'dan telah wafat. Masjid-masjid dipenuhi orang-orang yang mengenangnya. Banyak yang berkata satu hal yang sama. Ia bukan hanya seorang ulama. Ia hidup untuk akhirat. Hingga hari ini, kisah Khalid bin Ma'dan tetap dikenang sebagai contoh bagaimana manusia hidup di dunia tanpa pernah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya.